Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat. Baik, kita lanjutkan pelajaran tema 8. Dibuka halaman 7 yang bawah. Judulnya siklus air. Sebelum saya menjelaskan apa itu siklus air, gambarannya siklus air itu seperti ini. Ini ada air laut menguap menjadi awan, turun hujan, mengalir lewat sungai, laut. Gambarannya nanti seperti ini. Nanti ada yang disebut kondensasi, ada yang disebut presipitasi, ada transpirasi, ada evaporasi. Lanjut. Siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi. Jadi siklus air itu disebut juga siklus hidrologi. Adalah siklus air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer lagi melalui peristiwa pengembunan atau disebut kondensasi. Ingat-ingat, pengembunan itu disebut kondensasi. Terus presipitasi dan penguapan yang disebut evaporasi dan transpirasi. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan penyebab utama siklus air dapat berjalan secara terus-menerus. Proses terjadinya siklus air diawali oleh sinar matahari yang memanaskan air di permukaan bumi, sehingga air menguap, disebut evaporasi, ke atmosfer. Jadi air menguap ke atmosfer itu disebut evaporasi. Hilangnya uap air juga dapat berasal dari tumbuhan, disebut transpirasi. Kalau evaporasi itu bisa, yang menguap itu bisa dari laut, waduk, sungai, itu disebut evaporasi. Tapi kalau penguapan air yang dari tumbuhan disebut transpirasi. Lanjut. Uap air akan berkumpul membentuk awan di atmosfer. Sehingga selanjutnya kumpulan uap air akan mengalami pengembunan atau kondensasi. Saya ulang. Uap air akan berkumpul membentuk awan di atmosfer. Uap air yang menguap tadi membentuk awan yang ada di atmosfer atau di angkasa. Selanjutnya, kumpulan uap air akan mengalami peristiwa kondensasi atau pengembunan. Karena perubahan suhu yang makin dingin menjadi titik-titik air atau serpihan es. Titik-titik air dan serpihan es jatuh ke bumi. Yang disebut proses presipitasi dalam bentuk hujan, salju, es, atau kabut. Jadi presipitasi atau jatuhnya titik-titik air ke bumi itu ada yang dalam bentuk hujan, ada yang salju, ada yang es, ada yang kabut. Lanjut. Seperti ini. Evaporasi itu dari laut, dari sungai. Kalau dari tumbuhan ini disebut transpirasi. Baik evaporasi maupun transpirasi itu menguap ke atmosfer, membentuk awan. Awan-awan ini akan membentuk kondensasi, yaitu pengembunan. Pengembunan itu akan menjatuhkan titik-titik air yang disebut presipitasi. Turun lagi, ada yang jatuh di tanah, ada yang jatuh di laut, ada yang jatuh di air. Lanjut. Air yang turun ke bumi akan masuk meresap ke dalam tanah
atau mengalir di permukaan daratan menuju sungai dan laut. Setelah itu, air di bumi akan mengalami penguapan. Demikian terus-menerus siklus air terjadi. Jadi, siklus air itu terus-menerus seperti itu, muter terus. Jadi, jumlah air di bumi secara keseluruhan relatif tetap. Yang berubah adalah wujud dan tempatnya. Jadi jumlah air yang ada di bumi ini relatif tetap. Cuman yang berubah itu berubah wujud dan berubah tempatnya. Misal di depan rumahmu ada ceklongan, pas waktu turun hujan ada genangan air. Suatu saat akan hilang. Nah, hilangnya itu bisa dalam perubahan wujud atau berubah tempat. Begitupun air-air yang lain, baik air laut, waduk, dan sebagainya. Tempat terbesarnya proses siklus air adalah di laut. Nah, karena 2/3 bumi, kemarin di semester ganjil, 2/3-nya adalah air yang sepertiga daratan. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan. Ini rangkumannya dari pembahasan tadi. Penguapan itu dalam bentuk evaporasi dan transpirasi. Evaporasi itu dari apa tadi? Air laut, air sungai. Kalau transpirasi dari tumbuhan. Waduk atau bendungan itu juga mengalami evaporasi. Keterangannya, air yang ada di laut, di sungai, di tanaman, dan tempat lainnya akan menguap ke angkasa atau atmosfer dan kemudian menjadi awan. Selanjutnya, pengembunan atau kondensasi. Pada keadaan jenuh itu mentok, uap air atau awan akan menjadi uap air. Lanjut, yang nomor 3, jatuhan atau presipitasi. Uap air yang telah menjadi titik-titik air selanjutnya akan turun dalam bentuk hujan, salju, dan es. Intinya kalau evaporasi dan transpirasi ini penguapan, kondensasi ini pengembunan, presipitasi ini jatuhan atau jatuhnya awan-awan tadi ada yang membentuk hujan, salju, dan es. Lalu bagaimana dengan air hujan jika telah sampai ke bumi? Air hujan sampai ke permukaan tanah kemudian meresap ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta babatuan, membentuk cadangan air tanah atau mengalir di permukaan tanah menuju perairan. Air hujan juga dapat langsung memasuki perairan sungai atau laut. Air permukaan, baik yang mengalir maupun yang tergenang itu mandek seperti danau, waduk, rawa, dan sebagian air tanah akan berkumpul dan mengalir membentuk sungai sehingga berakhir ke laut. Sungai itu berakhirnya di laut. Aliran air itu membentuk daerah aliran sungai atau disingkat DAS. DAS itu kepanjangannya daerah aliran sungai. Ini gambaran dari pembahasan tadi. Ada air laut, air sungai, gletser di pegunungan. Nah, ini mengalami evaporasi, yang tumbuhan mengalami transpirasi.
Nah, naik ke atas menjadi awan, awan-awan. Transpirasi dan evaporasi yang menjadi awan ini selanjutnya dalam keadaan jenuh atau mentok, mentoknya mengalami kondensasi atau pengembunan. Nah, setelah itu jatuh, jatuhnya ini disebut presipitasi. Jatuhnya itu bisa jatuh di tanah, bisa jatuh di laut, bisa jatuh di air. Nah, hujan itu kan tempatnya tidak pasti. Nah, yang jatuh di sungai, jatuh di tanah, jatuh di waduk, ini kemudian mengalir, nah, membentuk DAS. Apa tadi singkatan DAS? Panjangannya daerah aliran sungai. Nah, DAS, daerah aliran sungai ini bermuara menuju dan berakhir ke laut. Kemudian naik lagi, terus saja muter seperti itu. Nah, sudah selesai. Untuk tugasnya menggambar daur air ini. Daur air ini di internet banyak, bisa sampean gambar yang ada di sini. Nah, gambarnya di sini tadi saya kasih 3. Ada yang ini, yang ini bisa digambar. Satu saja saya pilih yang tadi atau yang ini atau yang pertama tadi. Nah, atau yang ini, terserah yang paling mudah yang mana. Gambar bisa bebas, bisa di buku tulis, bisa di buku gambar. Nanti gambarnya difoto dan dikirimkan ke saya. Semuanya wajib mengerjakan. Untuk hari ini pelajaran siklus air, yaitu tentang IPA. Pelajaran tema 8 cukup sampai di sini. Jangan lupa tugasnya segera dikerjakan, menggambar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.